Langsung di ospek, momen bahagia wajah baru pemain timnas diospek oleh punggawa Garuda di sesi latihan perdana Sydney. Panik tetapi tetap humble. Momen fans timnas beri cyber ke Jackson Irvine yang tidak sengaja ditemui oleh supporter Garuda di Bandara Sydney, Australia. Saking takutnya dengan kekuatan skuad Garuda, timnas Bahrain sampai nekat lakukan ini jelang duel keduanya 25 Maret mendatang. Benar-benar ditakuti lawan. Striker timnas Australia sampai bilang begini soal kekuatan skuad Garuda kini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Dalam konferensi pers yang diadakan pekan ini, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan ambisi besar timnas Indonesia untuk mencapai target direct pass ke Piala Dunia 2026. Menurut Erick, tim nasional harus menampilkan performa maksimal di ronde ketiga kualifikasi demi menghindari jalur playoff yang dianggap kurang ideal. Ia menegaskan bahwa perjuangan di ronde ketiga kualifikasi merupakan titik krusial bagi Indonesia dalam upaya melaju ke turnamen Piala Dunia. Komitmen tersebut bukan hanya soal membangun kekompakan di lapangan, melainkan juga meningkatkan kualitas teknik dan taktik permainan yang selama ini menjadi sorotan para pengamat sepak bola. Rencana strategi tim nasional pun telah dirancang dengan matang. Erick menekankan pentingnya persiapan yang menyeluruh untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Kita harus melakukan upaya maksimal dengan bentuk tim kepelatihan yang world class, technical advisor world class, dan pemain pun kita harapkan yang terbaik yang Indonesia punya. Kita berusaha bisa lolos di babak penyisihan saat ini. Karena kalau kita lolos, bulan September, Oktober, November, dan Maret tahun depan, ada 8 pertandingan yang bisa kita siapkan untuk Piala Dunia, kata Erick Thohir. Menurutnya, kesiapan mental dan fisik para pemain merupakan faktor kunci yang harus ditingkatkan agar mampu bersaing di level internasional. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menghadapi beberapa pertandingan penting, yakni menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain. Kedua pertandingan tersebut dipandang sebagai ujian berat yang menentukan kelanjutan perjalanan Indonesia dalam turnamen kualifikasi. Kemenangan di kedua laga tersebut diyakini akan memberikan momentum positif bagi tim, sekaligus menghilangkan tekanan dari jalur playoff yang dianggap memiliki risiko tersendiri. Keberhasilan meraih tiket emas tidak hanya menjadi harapan semata, melainkan juga cermin dari dedikasi dan kerja keras seluruh elemen sepak bola Indonesia. Erick percaya bahwa kolaborasi antara manajemen, pelatih dan pemain adalah kunci untuk mencapai impian tersebut. Rombongan timnas Indonesia yang berangkat pada Minggu malam tadi dari Jakarta sudah tiba di Sydney, Australia. Bukan hanya pemain dari Liga 1 Indonesia, sejumlah pemain abroad juga sudah tiba dan mendapatkan sambutan hangat dari supporter. Momen kedatangan skuad Garuda terekam dalam akun Instagram Garuda Australia. Mereka mendapatkan sambutan hangat dari supporter yang menanti kedatangan timnas Indonesia. Dalam video di sosial media, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Hernando Arin Suteryadi, Nadio Argawinata, dan Hoki Caraka melemparkan senyum kepada supporter. Begitupun dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang menyapa para fans. Ia bahkan diberikan shawl oleh supporter. Sesampainya di Sydney, Australia, punggawa Garuda langsung menggelar sesi latihan perdana bersama pelatih baru Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas Indonesia. Dalam sesi latihan ini nanti akan dihiasi beberapa wajah baru seperti Emil Laudero, Ole Rumeni, Dean James, Joey Pelupesi, hingga nama Septian Bagaskara. Para punggawa baru ini akan diospek terlebih dahulu sebelum menjalani latihan bersama skuad Garuda yang sudah ada sebelumnya di era kepelatihan Sintayong. Timnas Indonesia akan segera menghadapi dua laga krusial pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain. Jelang laga tandangnya ini, timnas Bahrain nampaknya telah memulai persiapan yang sangat serius. Hal tersebut terlihat setelah Dragan Talazi, pelatih The Reds, dikabarkan telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuadnya. Satu hal yang menjadi pusat perhatian adalah 8 dari 26 pemain yang dipanggil Bahrain adalah penyerang. Langkah ini menunjukkan keseriusan Bahrain dalam memandang pertandingan melawan timnas Indonesia yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Diketahui timnas Bahrain saat ini tengah dalam kondisi yang positif
setelah keluar sebagai juara Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Berbekal skuad yang kian solid dengan pengalaman bertanding yang terus berkembang, Timnas Bahrain diprediksi akan menargetkan 2 kemenangan di bulan Maret ini. Kendati demikian, Bahrain paham betul bahwa Timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata setelah pertandingan di leg pertama di mana skuad Garuda berhasil menahan imbang Timnas Bahrain. Pundit sepak bola Indonesia Bung Binder memberikan penilaiannya mengenai keputusan Bahrain yang memanggil banyak penyerang dalam skuad mereka. Bung Binder menilai keputusan yang diambil Bahrain ini mencerminkan ambisinya untuk bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa dengan banyaknya penyerang yang dibawa, kemungkinan besar Bahrain akan mengusung permainan menyerang saat melawan Timnas Indonesia. Menurut Bung Binder, jika Bahrain berani bermain menyerang di GBK, Indonesia dapat memanfaatkan celah yang ada untuk mencetak gol cepat lewat serangan balik. Bung Binder juga menyampaikan pelatih Patrick Kluivert harus menyiapkan taktik yang bisa dipahami oleh semua pemain, sehingga mereka bisa bermain dengan solid di atas lapangan. Meskipun saat ini Timnas Indonesia memiliki skuad bernilai lebih tinggi dibandingkan Australia, Ketum PSSI Erick Thohir tidak ingin memberikan tekanan kepada pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan. Fokus utama tetap pada persiapan optimal demi hasil terbaik di lapangan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, skuad Timnas Indonesia memiliki nilai pasar mencapai 634,86 miliar, lebih tinggi dibandingkan Australia yang hanya 412,81 miliar. Meskipun nilai pasaran Timnas Indonesia lebih tinggi, Erick menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan beban kemenangan kepada Patrick Kluivert. Menurutnya, sepak bola tetap memiliki unsur ketidakpastian, dan yang terpenting adalah tim bisa menampilkan performa maksimal di lapangan. Lebih lanjut, Erick memastikan bahwa Timnas Indonesia sudah memiliki strategi dan juga persiapan yang matang untuk menghadapi Timnas Australia. Ia optimistis dengan kerja keras dan strategi yang tepat, skuad Garuda bisa memberikan perlawanan sengit di laga nanti. Striker Timnas Australia Adam Taggart secara jujur mengaku merasa takjub dengan penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Stadion GBK beberapa bulan yang lalu. Saat itu Timnas Indonesia masih dilatih oleh Sintayong dan secara mengejutkan mampu menahan imbang Australia. Sejak pertemuan 10 September lalu, kekuatan Timnas Indonesia sudah jauh berbeda. Tim Garuda memiliki banyak pemain naturalisasi yang baru, termasuk Kevin Dix, Marcel Gers, Dean James, hingga Ole Rumeni. Adam Taggart juga menganggap Timnas Indonesia saat ini sedang mencoba untuk mengejar posisi Australia dalam hal kemajuan di bidang sepak bola. Oleh karena itu, Adam Taggart tidak ingin menganggap remeh Timnas Indonesia. Ia menganggap pertandingan Australia menghadapi Timnas Indonesia adalah sebuah pertandingan besar yang sangat penting. Sebagai sebuah negara, Timnas Indonesia jelas telah berkembang. Saya terpukau dengan mereka saat terakhir kali kita bertanding di kandang mereka. Jadi mereka adalah negara yang jelas-jelas sedang mencoba mengejar kita. Jadi ini tentunya merupakan pertandingan yang besar bagi kami, kata Adam Taggart. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes kerap menghapus aplikasi Instagram dan TikTok dari ponselnya jelang persiapan pertandingan, termasuk dengan skuad Garuda. Kiper FC Dallas ini menghapus kedua aplikasi tersebut 2 hari sebelum pertandingan. Martin Paes mengaku sudah ada yang mengurusnya. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi gangguan dari media sosial. Sebenarnya, dirinya tidak masalah dengan teknologi internet. Namun media sosial jelas menjadi gangguan besar dalam persiapan sebelum laga. Pada awal karir saya cukup sensitif terhadap komentar orang lain. Juga ketika orang membicarakan saya di internet, saya cukup sensitif terhadap hal itu. Apa yang saya lakukan 2 hari sebelum pertandingan adalah menghapus Instagram dan TikTok, kata Martin Paes. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.